Oke guys, jadi kali ini kita akan bagaimana caranya machine learning deployment menggunakan web service. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan dataset NYCBX Predict. Dan untuk bisnis problemnya adalah aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelola lintasan sepeda di New York dalam mengatasi fluktuasi jumlah lintasan sepeda yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dengan menggunakan prediksi, kita dapat membuat perkiraan berdasarkan kondisi cuaca yang dapat diadaptasi dan memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen lintasan sepeda. Dengan tujuan tersebut, nah kita bisa menggunakan bisnis goalnya itu adalah aplikasi ini dapat memahami dampak faktor cuaca seperti suhu dan curah hujan terhadap jumlah lintasan sepeda di berbagai lintasan jembatan di New York City. Dengan pemahaman ini, pengelola lintasan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen fasilitas sepeda, penjadwalan dan pelayanan berdasarkan perkiraan cuaca. Dan di sini saya juga datasetnya teman-teman bisa di-download di Kaggle kayak gitu ya. Oke. Dan berikut adalah contoh demo aplikasinya. Jadi teman-teman semuanya di sini adalah template struktur folder yang saya buat untuk aplikasi ini. Dan di sini terdapat aplikasi ya, aplikasi dan templates. Kemudian di sini datasetnya. Dan di sini eksperimennya itu dalam bentuk notebook ya, yang juga machine learning yang udah kita build ya dalam bentuk PKL. Juga di sini media yang hasil insight yang dari eksperimen tersebut disimpan di media. Oke. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu di eksperimen terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita masuk terlebih dahulu di eksperimen terlebih dahulu ya. Nah, kita masukin terlebih dahulu library yang kita akan gunakan. Oke, kita run ya. Jadi kita akan buka datasetnya. Di sini datasetnya ada di dataset New York dataset. Nah, kita run. Kemudian kita cek data heatnya. Nah, di sini terdapat temperatur, low temperatur, pressure dan sebagainya. Dan ini adalah total. Dan di sini nantinya kita akan jadi targetnya ya untuk total. Nah, sekarang kita akan coba lakuin terlebih dahulu data cleaning ya, yang akan melakukan the drop, die dan juga terhadap kolom-kolom yang die dan dates kayak gitu. Oke, kita run. Dan juga dan di sini hasilnya udah bagus dan juga udah diganti namanya ya yang tadi sebagian. Oke, sekarang cek tipe data. Oke, udah plots, object, integer. Oke. Oke, sekarang kita replace ya. Jadi oke, kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Nah, kebetulan karena di sini tuh kan ada kita harus data cleaning terlebih dahulu ya. Di sini tuh ada S kayak gitu. Nah, jadi di replace oke dan juga ada T jadi 0 kayak gitu. Oke. Kita cek lebih lagi tipe datanya. Oke. Udah. Dan sekarang cek statistik. Dan ini statistiknya. Oke, next korelasi terang. Oke.
Dan biasanya itu teman-teman emang kalau misalkan dalam bentuk data tabular kayak gini agak agak kesulitan ya. Kita akan coba nanti di data visualisasi berdasarkan korelasinya dalam bentuk gambar. Nah, oke. Di sini kita cek berdasarkan gambar. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi fitur yang paling apa namanya, yang paling cerah, yang satu itu adalah korelasi yang paling tinggi ya, seperti itu. Oke, kita coba cek untuk plot X-nya total dan Y-nya British-ian berdasarkan data New York. Oke. Dan terdapat ya cukup ada yang paling tinggi sih di range 0,225 sini seperti itu. Oke, sekarang kita coba pair plot ya untuk fitur temperatur low dan British-ian. Ya. Nah, biasanya kalau pair plot itu agak lumayan lama sih, tergantung banyaknya picture ya. Dan untuk lakuin file plot itu menggunakan Seaborns. Nah, ini adalah visualisasi untuk fitur high temperatur, low temperatur, dan pertisian terhadap jumlah total ya. Nah, kalau temperaturnya semakin tinggi ya jumlah ininya akan semakin tinggi, dan sedangkan low itu kan cukup lumayan sih di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan pertisiannya itu di atas ya, jumlah pengunjungnya itu semakin banyak ya, berbanding terbalik justru kalau participation-nya itu. Oke, sekarang kita akan lihat berdasarkan bulan ya. Oke, wait. Nah ini adalah line chart total berdasarkan waktu ya, dan yang paling cukup tinggi itu, nah ini adalah totalnya. Dan untuk yang nah ini tuh yang Julian Bridge, nah, cukup variatif ya setiap jenisnya. Oke, sekarang kita akan lakuin menggunakan model regression ya. Jadi untuk fitur feature X-nya itu kita akan menggunakan apa namanya tadi tuh, temperatur, low temperatur, dan partisipan. Jadi di sini kita di drop terlebih dahulu yang fitur-fitur yang tidak relevan ya, dan untuk fitur target atau Y-nya itu kita akan menggunakan total ya. Oke, kita run. Oke, nah sekarang kita akan split datanya ya, untuk data training dan data test. Oke, nah sekarang kita masukin function code untuk model linear regression. Nah ini hasilnya udah jadi bentuk array, dan juga teman-teman bisa test score-nya. Dan sekarang kita akan langsung di sini saya akan langsung melakukan tes ya terhadap data yang telah tadi di feed ya. Oke, dan minnya sekian. Oke, nah sekarang kita akan apa namanya
dites ya berdasarkan data tes ya. Oke, sekarang jadi di sini tuh ada data prediction sama data error ya. Jadi kita akan melakukan, jadi di sini akan melakukan perbandingan ya antara data real sama data prediction, berapa sih tingkat errornya kayak gitu ya. Oke, sekarang udah ada. Jadi nah, oke, nah di sini kan tadi picture-nya itu kan ada teknik temperatur, low temperatur, dan vertical dengan total, dan total itu adalah target. Nah di sini itu adalah data baru di sini yang prediksi, dan yang error itu adalah tingkat presentasi jumlah total ini dikurang dengan prediksi, dan ini range errornya kayak gitu. Oke, nah udah cukup lumayan hasilnya, dan sekarang kita akan didam ya hasil data trainingnya untuk kita buat aplikasinya. Oke, sekarang nah di sini tuh kita menggunakan Joblin didam learning. Ini adalah model yang udah di training, dan ini adalah nama modelnya dalam bentuk PKL. Oke, jadi di sini tadi udah disimpan dan sekarang juga udah di run kembali. Oke, sekarang udah ada, dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi. Dan yang tadi eksperimen juga udah kita simpan di sini ya. Oke, sekarang masuk ke aplikasi. Nah, jadi yang pertama di sini menggunakan Pandas, NumPy, Skitlearn, dan Joblin. Kemudian untuk framework web service-nya menggunakan Flux ya. Oke, dan di sini kita load terlebih dahulu modelnya yang tadi udah kita buat ya, eksperimen. Kemudian kita load. Kemudian nah di sini tuh yang pertama kita root terlebih dahulu untuk jadi anggaplah kita tuh kayak ini tuh halaman utamanya gitu, kayak apa namanya disebutnya itu landing page-nya kayak gitulah ibaratnya kayak gitu. Nah kemudian yang root yang kedua adalah untuk prediksi, metodenya itu menggunakan get sama post. Nah kemudian kita terlebih dahulu kita masukin function prediksi. Kemudian kita anggaplah jika metodenya itu ngepost, maka ngeprint suatu ngeget data dari high temperature, low precipitation dan precipitation. Kemudian nah jadi kemudian kita akan melakukan try sama exception. Nah di sini tuh kita masukin terlebih dahulu apabila kita masukkan input ya. Jadi kita akan input. Nah jadi untuk karena tadi eksperimen tipe datanya plot ya, jadi kita ubah ke plot. Kemudian request form high ini. Kemudian juga selanjutnya, dan di sini adalah progresnya gitu. Jadi kita dalam bentuk seperti ini. Kemudian ubah ya dalam bentuk NumPy array, karena tadi udah dari sisi modal udah jadi bentuk NumPy array. Dan kemudian kita ngeload datanya ya di sini, ngeload data, ngeload model. Kemudian untuk memprediksi data yang ini sini udah jadi dalam bentuk array. Kemudian kita untuk secara keseluruhan, dan itu apabila ada error dalam melakukan prediksi, bahkan please enter value seperti kayak gitu. Dan setelah itu melakukan render template dengan prediksi HTML. Nah untuk prediksi HTML nya teman-teman bisa download di link GitHub yang telah ada di deskripsi. Dan ini adalah tampilan untuk home-nya. Dan ini untuk prediksinya ya. Jadi di sini digabungin antara CSS sama HTML. Teman-teman bisa
buat lebih clean lagi ya untuk tampilan CSS sama HTML. Oke. Nah, sekarang kita akan coba running. Oke, sekarang stop terlebih dahulu. Oke, jalan. Nah, oke, sekarang kita copy ya yang ini. Nah, jadi ini adalah tampilan utama yang tadi di awal ya untuk huruf yang pertama. Jadi di sini kayak buat untuk landing page. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa visualisasi lebih bagus lagi. And then nah, setelah itu kita bisa klik to prediction page. Nah, dan ini hasilnya yang tadi kita udah buat ya. Anggaplah teman-teman misalkan di sini tuh mau prediksi ya. Kita masukin ya high temperature misalkan segini 44,1 dan low temperaturnya misalkan di 23, misalkan untuk participationnya misalkan 0,47, dan kita akan coba prediksi. Nah, ini adalah hasil prediksinya ya, seperti itu. Oke. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke. Jadi teman-teman, next videonya di sini saya akan coba deploy ya menggunakan metode dengan Streamlit, dan juga nanti kita akan lanjut ke deploy menggunakan Docker ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.